Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan ya, saya harap kalian semua dalam keadaan sehat. Dan itu semua pasti karena Tuhan Yesus mengasihi kita dan memelihara kita seperti biji matanya. Oleh sebab itu, di dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita awali dengan menaikkan pujian kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita ya, karena Tuhan terus mengasihi kita sampai hari ini. Kita angkat satu pujian, yaitu Yesus sayang semua. Anak-anak, mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih karena Engkau terus mengasihi kami, memelihara kami dengan kasih-Mu yang melimpah dan dengan kasih-Mu yang sempurna. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti di dalam hidup kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami. Saat ini kami anak-anak sekolah minggu mau datang beribadah, berbakti kepadamu. Kami mohon pimpinlah setiap kami yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Sehingga hati kami boleh siap, hati kami boleh bersuka cita untuk memuliakan Tuhan melalui puji-pujian, melalui doa, bahkan melalui pendengaran akan firman Tuhan. Pimpin kami semua dan berkati juga acara sekolah minggu kami dari awal hingga sampai selesai. Terima kasih Tuhan, kami berserah diri di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, anak-anak, kita akan mendengarkan kesaksian dari salah satu teman kalian ya. Silahkan kita dengarkan bersama. Hai, saya Presti. Di sini saya akan menceritakan bagaimana Tuhan menolong saya. Jadi pada saat itu kami sekeluarga berencana untuk pergi ke pantai. Dan pada saat malam hari kami tersesat dan Papa segera putar balik dan roda bagian belakang kanan masuk ke parit yang tingginya 2 meter. Dan Papa segera keluar dan menyuruh kami sekeluarga untuk meninggalkan mobil, dan saya pun terkaget. Dan pada saat itu kami sekeluarga berdoa untuk meminta pertolongan Tuhan, dan kami yakin bahwa Tuhan dapat menolong kita. Dan pada subuh-subuh ada seorang bapak yang mau menolong kita, dan
kami percaya bahwa itu adalah pertolongan dari Tuhan dan akhirnya mobil kita selamat. Jadi kita harus tahu bahwa Tuhan selalu siap sedia untuk menolong kita. Hai teman-teman, namaku Joshua. Saya ingin menceritakan pengalaman dengan Tuhan. Tahun lalu saya ingin ikut pertarungan World Karate tingkat kabupaten. Namun karena tinggi badan saya kurang, saya gagal ikut seleksi. Hal ini menyebabkan saya sangat marah. Lalu ketika latihan, saya melampiaskan amarah saya dengan memukul lawan saya dengan keras. Hal itu menyebabkan saya tidak tenang. Tetapi setelah melewati waktu yang lama, saya mulai menyadari bahwa amarah tidak membawa kebaikan bagi saya. Seperti dalam Mazmur pasal 37 ayat 8. Berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu, karena hal itu hanya membawa kepada kejahatan. Satu-satunya cara adalah latihan sungguh-sungguh dan mengandalkan Tuhan Yesus. Walau tidak harus karate, karena Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Terima kasih. Nah, anak-anak, kalian sudah mendengarkannya kesaksian dari salah satu teman kita. Nah, perlu kakak ingatkan ya bahwa bersaksi tentang Kristus itu adalah perintah Tuhan ya, Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Di dalam Matius pasal 28 ayat 18 dikatakan apa? Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi bersaksi tentang nama Tuhan Yesus itu adalah tanggung jawab kita semua yang menjadi murid Tuhan Yesus. Maka kakak ingatkan kembali ya, kalian sudah diberi tanggung jawab untuk menyiapkan kesaksian ya, tentang pertolongan dan kasih Tuhan Yesus kepada kalian. Maka bagi anak-anak yang masih belum, ya kami tetap menunggu kesaksian dari kalian semua, ya sehingga melalui kesaksian kalian banyak orang yang mendengar tentang siapa itu Yesus dan tidak ada yang mustahil mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kami tunggu ya, anak-anak siapkan semua. Bisa minta tolong orang tua atau saudara ya. Jadi minggu-minggu berikutnya nanti kami harap kesaksian anak-anak semua sudah ada dan teman-teman yang lain bisa menyaksikan bersama ya. Terima kasih. Nah, anak-anak ya, kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus bertumbuh. Nah, bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam iman kepada Yesus? Salah satunya yaitu kita harus membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan dengan baik. Nah, saatnya ya, kita saat ini akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dengan satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Dan berbuah lebat, Yesus tolong padaku. Sekali lagi dengan gerakan, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat, Yesus tolong padaku. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Pagi-pagi nyanyi, siangnya nyanyi juga. Lama-lama suaraku bisa habis nih. Tapi gimana lagi? Gak bisa kemana-mana juga. Atau aku telepon teman-teman aja ya? Bisa ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, lumayan buat ngehilangin stres.
La 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 la. La 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 la. Lah, nonton TV ah. Ganti. Jelek, ganti. Itu mulu. Corona semua isinya. Jelek-jelek. Bosan. TV isinya itu semua jelek. Karena corona nggak bisa kemana-mana. Enaknya ngapain ya? Nggak bisa main sama teman. Nggak bisa ke gereja. Bosan. Cari makan aja deh. Hiya, serang. Yeay, menang. Aduh, kok perutku lapar ya? Aduh, berbunyi juga. Makan dulu ah. Aduh, kenyang. Kira-kira teman-temanku sehat semua gak ya? Aku jadah. Saya di YouTube lumayan lama. Kalau banyak yang subscribe bisa dapat duit. Atau paling tidak bisa menghibur yang lagi nonton. Sepi amat nih. Lama-lama aku bosan. Kok ada temen ngobrol? Teman-temanku udah pada bangun belum ya? Aku telepon aja ah. Kok gak ada yang aktif sih? Aku punya ide. Gimana kalau aku bikin grup WA aja? Hahaha, biar rame. Haha.
Anak-anak semua, barusan kita menyaksikan bagaimana Kiki dan Momo serta teman-temannya di rumah ya. Mereka mengalami kebosanan pasti karena terlalu lama liburan di rumah ya. Dan juga tidak bisa kemana-mana. Tapi kita bersyukur mereka bisa saling berkomunikasi melalui WA dan juga mereka bisa video call dan memuji Tuhan bersama-sama. Nah, adik-adik semua yang ada di rumah, bagaimana keadaannya? Ya, harapan Kak Niel semuanya berada di dalam keadaan yang sehat. Nah, anak-anak, kalau kita pikir-pikir ya, kita tidak pernah membayangkan bahwa kita akan liburan panjang, betul tidak ya? Tapi waktu kita tidak memikirkan itu, justru Tuhan mengizinkan kita bisa liburan panjang. Ya, walaupun ada banyak kegiatan yang dikerjakan di rumah secara online, tetapi adik-adik, disinilah kita belajar bahwa sekalipun keadaan kita seperti ini, tetapi Tuhan masih memelihara kita. Tuhan masih menolong kita. Tuhan masih melindungi kita dari segala hal yang jahat. Nah, ini yang perlu kita syukuri. Walaupun keadaan kita mungkin tidak nyaman, tidak enak, ya, karena kita tidak bisa kemana-mana, tetapi kita melihat satu hal yang juga harus menjadi kekuatan kita, yaitu di tengah-tengah situasi yang kita alami, Tuhan tetap memelihara kita dengan anugerahnya. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ada satu tokoh di Perjanjian Lama yang juga telah mengalami berbagai ujian di dalam hidupnya. Tetapi di tengah-tengah ujian yang dia alami itu, dia melihat kasih dan anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidupnya. Sehingga sekalipun begitu banyak kesulitan yang dia alami, dia bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, siapa namanya? Yaitu Daud ya. Daud itu adalah seorang yang telah melewati banyak tantangan, banyak ujian, banyak kesedihan di dalam hidupnya. Tetapi satu hal yang dia percaya, bahwa Tuhan yang dia sembah itu adalah Tuhan yang baik ya. Kalau kita baca adik-adik di dalam Mazmur pasal 145 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10, kita menemukan di sana bagaimana Daud di dalam hidupnya memuliakan Tuhan. Dia bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Dia bisa melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Melihat perbuatan Tuhan yang dahsyat di dalam hidupnya. Dan bukan hanya itu. Daud juga melihat bagaimana Tuhan itu penuh dengan kebaikan. Penuh dengan kasih sayang. Karena itu, sekalipun banyak penderitaan yang dia alami adik-adik, tetapi dia bisa memuliakan Tuhan. Dia tidak bersungut-sungut, dia tidak marah-marah, tetapi Daud justru mau memuji Tuhan, mau memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik semua, mungkin saat ini kamu mengalami rasa bosan, rasa capek di rumah, tetapi ingat satu hal, bahwa sekalipun saat ini kita mengalami masa-masa sulit, tetapi Tuhan memelihara kita. Tuhan senantiasa mengasihi kita, Tuhan senantiasa memimpin kehidupan kita. Karena itu, jadikanlah hidupmu sebagai tempat untuk kemuliaan Tuhan, ya. Jadikanlah seluruh kehidupanmu untuk menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Nah, ayat hafalan pada hari ini kita akan baca di dalam Mazmur pasal 145 ayat 1 berbunyi demikian. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selama-lamanya. Jadi adik-adik, firman Tuhan ini mengajak kita bahwa dalam keadaan apapun kita harus tetap bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Karena Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang baik. Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh dengan rahmat. Nah, karena itu adik-adik tetap semangat, tetap memuliakan Tuhan. Tuhan akan menolongmu dan membuat hidupmu akan berhasil dan penuh dengan sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau telah memimpin kami di dalam kebaktian sekolah minggu ini. Jadikanlah ya Tuhan,
hidup kami ini sebagai tempat untuk senantiasa memuliakan Tuhan. Sekalipun banyak kesulitan-kesulitan yang kami alami, tetapi biarlah Tuhan selalu menolong kami agar kami selalu bersyukur kepadamu. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, demikian saja ya adik-adik yang ada di rumah, kebaktian kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita. Ayo kerja buat Tuhan, semua senang.